Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah itu. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, 'Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburnya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kebenaran itu tetap hidup walau pembawa kebenarannya dibunuh. Tarian maut putri Herodias memang mematikan, tetapi kidung kebenaran Tuhan tetap dinyanyikan sampai selama-lamanya. Para nabi dan para pengikut Kristus telah memberi kesaksian akan kebenaran Tuhan secara luar biasa, hingga sekarang kita menikmati kesaksian mereka itu. Mereka memberikan kesaksian tersebut lewat pikiran, perkataan, perbuatan, dan menunjukkan teladan hidup yang benar. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Pengalaman Yohanes Pembaptis dapat dikisahkan dalam Injil hari ini, bahwa ia dibunuh dan menjadi korban ketidakadilan akibat dendam kesumat Raja Herodes. Dendam kesumat seringkali memenjarakan dalam bara kejahatan. Dendam kesumat membuat tidak bebas dan membutakan mata hati, sehingga orang dapat melakukan kejahatan untuk memuaskan nafsu amarah. Pada waktu itu, adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh Herodes
Maka dengan tidak segan-segan Yohanes Pembaptis menegur dan mengoreksi Herodes. Sebab Yohanes Pembaptis melihat Herodes sebagai pemimpin yang moralnya yang merosot dan wibawa sebagai seorang pemimpin yang harus menegakkan keadilan, malah ia sendiri yang merusakkannya. Herodes dan Herodias merupakan sosok yang memiliki sifat dan sikap dendam kesumat terhadap Yohanes Pembaptis. Mereka sakit hati ketika Yohanes Pembaptis menegur perbuatan tak bermoral mereka. Tidak halal engkau mengambil Herodias, sebab Herodias adalah istri Filipus, saudara Herodes. Herodes menjadi tersinggung karena teguran Yohanes. Maka ia pun memenjarakan Yohanes, dan pada akhirnya ia memenggal kepala Yohanes. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Yohanes Pembaptis adalah seorang martir yang mengasihi Allah dan kebenarannya lebih dari hidupnya sendiri. Ia selalu berdiri untuk membela kebenaran dan keadilan. Kebenaran yang disampaikan Yohanes Pembaptis disertai dengan pengorbanan dirinya adalah demi menegakkan kebenaran, keadilan, memperbaiki kesalahan, mengajar, dan menyadarkan banyak orang yang berdosa. Akan tetapi Herodes dan Herodias serta seluruh bangsa Yahudi tidak menyadari akan hal itu. Yohanes Pembaptis juga merupakan sosok nabi yang memiliki daya pengajaran yang tegas dan keras. Dia tanpa memandang status menegur orang yang hidup tidak berkenan pada Tuhan. Termasuk dia mengkritik kebejatan Herodes, raja wilayah Yudea, dan Herodias. Dan teguran ini berujung pada kematiannya. Dosa memang membutakan mata. Meski Herodes dan Herodias diingatkan agar bertobat, namun mereka tidak peduli akan hal itu. Justru mereka membenci, memusuhi, dan membinasakan Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, sekarang ini kita pun diminta untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit, agar kebenaran, keadilan, kedamaian, dan persaudaraan terus berkobar di tengah-tengah kehidupan. Kita pun diajak oleh Yesus agar berusaha meninggalkan tradisi dan kebiasaan hidup dalam kebohongan, kedustaan, permusuhan, dan kepalsuan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menghendaki agar kita berjuang untuk mematikan benih dendam, kesumat yang ada dalam diri kita. Sebab tanpa kita sadari, semuanya itu akan menuntut kita pada kejahatan. Kita belajar dan untuk selalu mendengar dan menghargai setiap masukan dan kritikan dari sesama. Sebab masukan dan kritikan dari sesama itu merupakan rahmat dari Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami waktu kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini.
Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.